Di tengah kehancuran dinasti Han, ketika dunia terpecah oleh perang saudara dan terjadinya perebutan kekuasaan, muncullah seorang jenderal yang kemudian dikenal sebagai penguasa ulung dan simbol kejeniusan politik. Jenderal tersebut bernama Cao Cao. Mari mulai. Cao Cao lahir pada tahun 155 Masehi di kota Qiao, Provinsi Bei. Dia berasal dari keluarga yang memiliki kedekatan dengan istana karena ayah angkatnya pernah menjabat sebagai kasim dan pejabat tinggi kekaisaran. Sejak muda, Cao Cao menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang sastra dan strategi. Ia dikenal cerdas, mudah tanggap, dan penuh intrik. Cao Cao sering menipu orang-orang sekitarnya untuk menguji karakter mereka. Salah satu kisah terkenal menyebutkan bahwa Cao Cao pernah pura-pura sakit untuk menghindari perintah dari pamannya. Bang Cao Cao ini bahkan modus kayaknya. Dekade berikutnya, kekaisaran kerajaan dinasti Han menjadi rapuh. Pajak mencekik rakyat. Pada tahun 184 Masehi, meledaklah pemberontakan Serban Kuning yang dipimpin oleh tiga saudara Zhang yang menuntut kedamaian besar. Ratusan ribu petani menggunakan kain kuning sebagai lambang kekuatan militer. Di sisi lain, pemerintah kerajaan dinasti Han mulai ketakutan. Kebijakan yang diambil pada saat itu adalah memanggil para pejabat muda untuk membentuk sebuah pasukan. Nah, di sini Bang Cao Cao nih di usia 29 tahun diangkat menjadi kapten kavaleri. Cao Cao mulai merekrut 5.000 orang untuk dijadikan sebagai prajurit di bawah komandonya. Dengan bakat militer yang dia punya, Cao Cao memberikan pelatihan militer dengan cepat kepada para calon prajuritnya. Cukup berbakat memang Bang Cao Cao ini. Alhasil, pasukan Cao Cao lebih dominan dalam pertempuran. Pasukan Cao Cao menyerang seperti kilat tanpa memberi waktu untuk musuh berkumpul dan melakukan perlawanan. Bahkan ada salah satu pertempuran yang cukup menarik. Pasukan Cao Cao memotong jalur suplai logistik dan persenjataan para pemberontak Serban Kuning. Alhasil, pemberontakan ini menewaskan kurang lebih 400.000 jiwa dari kedua belah pihak. Berkat kinerja Cao Cao dalam menumpas pemberontakan Serban Kuning, beserta banyaknya laporan militer dari para jenderal, Cao Cao mendapat banyak sekali pujian berkat keteraturan pasukannya. Dan bisa dibilang Bang Cao Cao ini punya aturan keras yang diberikan kepada musuh. Aturan tersebut berupa apabila pasukannya maupun musuh berani menjara rakyat dinasti Han, maka bersiaplah untuk hukuman mati. Cukup tegas Bang Cao Cao ini. Keberhasilan ini melonjakkan nama Cao Cao di ibu kota Loyang dan mulai terdengar di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Han. Setelah memadamkan pemberontakan Serban Kuning, istana kerajaan Han malah jatuh ke tangan para kasim korup. Pada tahun 189 Masehi, Jenderal Dong Zhuo memasuki ibu kota, melengsarkan kaisar muda dan menggantikannya dengan kaisar pilihannya sendiri. Bisa dibilang sebagai kaisar boneka milik Dong Zhuo. Terinspirasi dari Kang Kuru mungkin Dong Zhuo ini. Bang Cao Cao nih menilai Dong Zhuo sebagai ancaman besar yang patut digulingkan. Akhirnya Cao Cao bergabung dengan para koalisi panglima kerajaan yang dipimpin oleh Yuan Shao. Berikut juga Yuan Shu, Sun Jian, dan Liu Bei. Dalam rapat perang di kota Hene, Cao Cao menyarankan metode penyerangan dengan cepat di kota Loyang. Sayangnya, para panglima menertawakan rencana Cao Cao yang dibilang terlalu terburu-buru dalam melakukan penyerangan. Ya, pada akhirnya Cao Cao memimpin 5.000 pasukannya sendiri untuk menyerang ibu kota Loyang. Dalam perjalanan penyerangan, Cao Cao hampir gugur di kota Xinyang, tapi dia berhasil lolos. Koalisi para panglima ini akhirnya bubar tanpa hasil yang besar dan sangat tidak jelas. Oh ya, disclaimer, di antara para panglima yang menertawakan Cao Cao, hanya Liu Bei yang tidak tertawa. Jadi Liu Bei ini lebih respect lah sama Cao Cao. Salut Bang Liu Bei. Tahun 196 Masehi, Kaisar Xian melarikan diri dari kota Chang'an yang sudah sangat kacau. Bahkan, Kaisar Xian nyaris mati kelaparan di pondok rakyat. Nah, kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Cao Cao. Dia bergerak cepat untuk menjemput kaisar muda dan membawanya di kota Xujiang.
Ini merupakan langkah jenius dari Jenderal Cao Cao. Menguasai simbol sah berarti meminjam otoritas untuk menghukum musuh. Kalau kita deskripsikan secara sederhana, kalian punya kedekatan dengan atasan nih. Nah, otomatis kalian akan menjadi prioritas dan lebih mudah untuk menggapai tujuan. Tapi ini bukan penjilat di perusahaan loh ya. Ini soal Cao Cao dan Kaisar Xian. Dengan adanya Kaisar Muda bersama Cao Cao, dia dengan leluasa membuat aturan maupun kebijakan baru. Kebijakan tersebut berupa membangun kompleks istana baru serta menempatkan 3.000 prajurit terlatih untuk melindungi Kaisar Muda. Dan yang paling wadididaw, Cao Cao menerbitkan dekret atas nama Kerajaan Han untuk memerangi panglima manapun yang menolak tunduk kepadanya. Jadi Cao Cao itu tulis sendiri suratnya, terus diserahkan ke Kaisar nih, minta tanda tangan dong Kaisar gitu. Lah si Kaisar kan oke-oke aja, soalnya kan ditolong sama si Cao Cao nih. Oke lah, saya tanda tangan nih gitu. Enteng jadi Cao Cao. Dalam surat tersebut tertulis, matahari dinasti Han belum padam. Mengapa kalian menolak cahayanya? Dari surat itu, semua gubernur di provinsi menyerah dan patuh kepada Cao Cao tanpa melakukan perlawanan sekalipun. Ya, mau gimana nggak takut coba. Backingannya Kaisar bro. Kali ini Cao Cao itu mendapat rintangan yang cukup besar, yaitu Panglima Yuan Shao dari wilayah utara. Panglima Yuan Shao menguasai 4 provinsi dengan jumlah 110.000 pasukan serta logistik yang begitu melimpah. Nah, sedangkan Bang Cao Cao nih hanya punya 40.000 pasukan dan logistik yang tidak begitu banyak. Tapi dari perbedaan kekuatan ini tidak membuat Cao Cao gentar sama sekali. Pada September 200 Masehi, kedua belah pihak bertemu di wilayah Guandu tepi sungai Huan. Yuan Shao nih, Bang Yuan Shao, musuhnya Bang Cao Cao nih, menempatkan camp supply di wilayah Wuchou di garis depan. Namun, garis belakang dijaga longgar. Lah, informasi ini nggak ada yang tahu kecuali orang dalam. Ternyata, Cao Cao tahu karena Cao Cao memiliki mata-mata di dalam pasukan Yuan Shao. Mata-mata tersebut ternyata bekas penasihat Yuan Shao yang membelot. Cao Cao itu udah punya peta militer musuh berkat mata-matanya. Dan pada tengah malam, Cao Cao memimpin serangan kilat dengan jumlah 5.000 prajurit kavaleri ringan menerobos wilayah Wuchou. Cao Cao memberikan arahan kepada pasukannya untuk membakar ribuan gerobak gandum, mengambil kuda, serta persenjataan musuh. Ya, mau nggak mau pasukan Yuan Shao mundur kocar-kacir dong. Karena ya takutnya satu kelaparan, seluruh komando lumpuh, ya kena serangan kejutan dari Bang Cao Cao. Keesokan harinya, Cao Cao menyerang garis depan dengan metode penyerangan secepat kilat. Berkat strategi serta kecerdikannya, Bang Cao Cao ini memenangkan pertempuran di wilayah Guandu. Ada beberapa sejarawan Chensu mencatat, kemenangan di wilayah Guandu ini menegakkan landasan kerajaan Wei milik Bang Cao Cao. Wilayah Guandu memberi ruang bagi stabilitas pemerintahan. Bang Cao Cao menerapkan sistem tuntian. Kerajaan Cao Cao memberikan benih dan alat pertanian kepada para petani dengan sistem mengembalikan setengah hasil panen kepada kerajaan. Berkat kebijakan ini, Cao Cao dengan cepat memulihkan produksi beras di wilayah utara hanya dalam waktu 2 musim. Alhasil, logistik makanan terselesaikan. Tidak hanya itu, administrasi kerajaan dibenahi oleh Cao Cao dengan melakukan seleksi kepada para pejabat pemegang otoriter daerah dan penegakan hukum dengan adil tanpa membedakan mereka bangsawan atau rakyat biasa. Pada malam damai, Cao Cao menulis puisi berkisah rindu akan talenta hebat. Anggur hangat disandingkan dengan harpa, kabut malam membalut menara tinggi. Cao Cao mengundang orang kepercayaannya seperti Sun Yu, Gou Jia, dan Sima Yi muda ke rumahnya. Mereka melakukan diskusi ringan, ternyata pembahasannya tentang kelak bagaimana cara melahirkan dinasti Wei. Cao Cao itu punya ambisi yang cukup besar ya, yaitu menyatukan wilayah Tiongkok. Ambisi ini menuntun Cao Cao pergi ke wilayah selatan. Cao Cao mengumpulkan 220.000 prajurit untuk diberangkatkan ke wilayah selatan. Tapi ada beberapa catatan yang menyebut jumlahnya kurang lebih 800.000 prajurit. Sun Quan dan Liu Bei, musuh bebuyutan Cao Cao, membentuk aliansi juga yang dipimpin oleh Zhou Yu. Nah,
Sun Quan, Liu Bei, serta Zhou Yu nih, mereka berhadapan dengan Cao Cao. Cao Cao memanfaatkan kelemahan pasukan utara milik Sun Quan dan Liu Bei terhadap iklim lembab dan wilayah laut. Pada malam musim dingin 208 Masehi, kapal-kapal wilayah utara disatukan dengan cara dirantai menjadi satu membentuk sebuah kapal induk. Pihak Sun Quan dan Liu Bei mengirim kapal palsu dengan jerami yang sudah terbakar. Nah, kapal ini itu mengarah ke armada besar Bang Cao Cao. Dampak dari serangan tersebut, puluhan kapal yang disatukan menjadi kapal induk milik Cao Cao terbakar secara merata. Apalagi waktu itu kondisi angin dari tenggara cukup kencang nih. Alhasil, kobaran api sampai memanjang hingga 3 km dan mengakibatkan pasukan Cao Cao chaos. Cao Cao memutuskan mundur melalui jalan rawa-rawa wilayah Huarong. Sayangnya, banyak prajurit tewas karena penyakit. Belum lagi dampak peperangan sebelumnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi Cao Cao. Jadi dampak dari pertempuran ini itu akhirnya mengakibatkan berdirinya 3 kerajaan. Kerajaan Wei di wilayah utara, Kerajaan Wu di wilayah tenggara, sedangkan Kerajaan Shu di wilayah barat. Pasca kekalahan akibat pertempuran sebelumnya, Cao Cao memusatkan perhatian kepada internal kerajaannya sendiri. Nah, sayangnya seiring berjalannya waktu nih, Bang Cao Cao mulai sering sakit-sakitan. Cao Cao sering mengalami sakit kepala yang luar biasa. Seorang dokter bernama Hua Tuo mendiagnosis adanya penyumbatan darah di kepala Cao Cao. Dokter Hua Tuo mengusulkan untuk melakukan pembedahan di kepala Cao Cao. Sayangnya, Cao Cao ini malah curiga. Ini bisa jadi rencana pembunuhan nih. Dan apa yang terjadi? Cao Cao memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Dokter Hua Tuo untuk dipenjara sampai akhir hayatnya. Intinya Bang Cao Cao ini terlalu parno ya, mungkin karena takut ada yang bunuh. Pada Februari 220 Masehi, di usia 65 tahun, Cao Cao meninggal di kota Luoyang. Wasiat terakhirnya minta dimakamkan secara sederhana menggunakan kayu biasa tanpa memakai emas maupun perak untuk hiasan pemakamannya. Jenazah Cao Cao dikebumikan di kota Gaoling dengan penjagaan 7.000 pasukan guna mencegah perampokan makam serta serangan dari militer lawan. Kursi kerajaan Wei ini diturunkan ke putranya bernama Cao Bi. Demikian kisah dari Bang Cao Cao ini, sang panglima perang dari Tiongkok. Apabila ada yang perlu kita diskusikan, silahkan komentar pada kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, serta subscribe channel ini jika menurut kalian kisah ini menarik dan menemani waktu luang kalian. Saya Adam dari Hurimada, signing out. Terima kasih.